Saudara, saya berada di pusat kota Garut, Jawa Barat, dan di sebelah kiri saya ada sebuah rumah tua yang menjadi awal, yang menjadi pangkal di mana seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri dari utang 20 juta rupiah menjadi 1,8 miliar rupiah. Saya akan masuk ke dalam. Dan inilah saudara, memang tampak seperti rumah lama. Kalau saya perhatikan ada ventilasi-ventilasi ini, 4 buah model ventilasi rumah lama. Rumah 50-an, 60-an. Ini juga ada model ventilasi lama. Dan biasanya di rumah tahun 50-an, 60-an memang ada jalan samping untuk menuju ke belakang. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Permisi Pak. Oh ya, silakan masuk. Aiman, Kompas TV, Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Asep. kedatangannya. Saudara, Pak Asep ini adalah salah satu tergugat ya, selain Ibu Siti Rokayah atau Amih. Amih itu mami artinya ya. Iya, betul. Yang digugat oleh adik dari Pak Asep dan juga suaminya. Iya, jadi betul. Anak dari Amih. Iya, betul. Dan rumah ini rumah tua Pak ya? Betul, tahun 1956. Ini rumah yang satu-satunya dimiliki oleh Amih saat ini. Iya, betul. Dan saya ingin tanya Pak, silakan. Rumah ini adalah rumah yang menjadi awal mula, yang menjadi pangkal digugatnya Amih, ibu bapak, dan bapak terkait dengan kasus utang piutang. Betul, betul sekali. Karena rumah ini Pak? Betul, karena rumah ini. Yang jadi sengketa karena dipinjam oleh saya, diagunkan ke Bank BRI. Nanti saya akan tanya soal itu Pak, tapi saya mau lihat dulu di belakang ada gudang Pak. Oh saya iya, boleh lihat betul. ya Pak ya? Iya. Bareng sama Pak Asep ya? Mangga. Silakan. Terima kasih Pak. Wah, ini gudang ini Pak ya? Iya, betul, ini gudang. Dulu pabrik dodol ini. Wah, ini gudang tua ini Pak ya? Betul Pak. Rumah ini adalah rumah yang pertama kali dan satu-satunya dimiliki oleh Amih dan almarhum Bapak. Betul. Almarhum Pak Adang ya? Pak Adang Ranu Dinata, betul. Hanya satu-satunya ini? Satu-satunya. Jadi dulu semua 13 anak itu dibesarkan di rumah ini? Di rumah ini. Kelahiran saya tahun 59. 59? Di sini. Masih asli seperti dulu Pak? Ya, belum berubah, cuman di depannya aja. Dulu kan rumah biasa, sekarang di depan. Diusahakan oleh adik saya juga. Iya. Jadi itu ya apa? Ya, untuk berwira swasta lah. Ayam goreng, bebek goreng gitu. Bebek goreng. Iya. Boleh saya lihat ke dalam Pak ya? Silahkan, ayo. Saudara, kita akan lihat ke dalam rumah yang dibangun sejak tahun 1956 dan belum pernah direnovasi Pak, kecuali bagian depannya sedikit ya. Bagian depannya aja, betul. Dan ini merupakan rumah satu-satunya Amih atau Ibu Siti Rokayah yang menjadi sengketa dan awal mula utang, di mana dilakukan gugatan terhadap anak pada ibunya. Ya Pak, kita ke dalam. Rumah Siti Rokayah atau Amih di pusat kota Garut, Jawa Barat. Anda tahu berapa tahun ditempati? 61 tahun. Ini adalah rumah pertama dan satu-satunya yang dimiliki Amih sejak suaminya meninggal tahun 1976 silam. Kala itu, Amih yang masih berusia 43 tahun harus membesarkan sendiri ke-13 anaknya sampai sekarang dengan susah payah karena Amih tak punya pekerjaan. Rumah 200 meter persegi peninggalan almarhum suaminya ini harus ditempati Amih beserta ke-13 anaknya puluhan tahun. Di usia senjanya kini, Amih hendak menjual rumahnya agar dari hasil penjualan akan dibagi rata untuk ke-13 anaknya, terutama untuk 5 anaknya yang masih belum memiliki tempat tinggal hingga saat ini. Namun niat mulia Amih justru berbuah petaka. Putri ke-9 Amih, Yani Suryani bersama sang suami, Handoyo, menggugat Amih dan putra ke-6-nya, Asep. Atas utang 21 juta rupiah pada tahun 2001 silam yang dipinjam oleh Asep, Amih ikut terseret. Ia dan Asep otomatis menjadi tergugat sebagai pengutang 1,8 miliar rupiah.
nilai yang hampir sama dengan harga jual rumah yang sebelumnya diumumkan untuk dijual di harga 2,2 miliar rupiah. Memang, dahulu saat meminjamkan uang 21 juta rupiah pada 2001, Putri Amih, Yani beserta suaminya Handoyo meminta jaminan sertifikat tanah dan rumah satu-satunya itu. Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, bersimpati atas peristiwa ini. Meski Garut bukan tempat yang mengabdi. Saya berusaha untuk menghubungi anaknya agar gugatan pengadilannya dicabut. Dan andai kata harus ada penggantian berapa, kan pengakuan hutang menurut anaknya kan 41 juta, menurut ibu 20 juta ya. Udah 41 juta kita beresin deh kalau memang hutang. Terus kemudian karena dari 2001 dihitung bunga bank berapa kali sekian persen kali sekian puluh tahun ya, nggak ada masalah, kita bereskan dengan baik. Nah, tetapi kalau memang ingin berlarut sengketa di pengadilan, ya kita akan mengikuti sengketa pengadilan itu. Saya akan meminta pengacara terbaik untuk mendampingi ibu sampai nanti pada titik putusan pengadilan. Anak yang menggugat ibu rentanya dengan nilai utang yang membengkak hampir 100 kali lipat dan berujung di pengadilan. Sebuah kisah kehidupan yang tiba-tiba jadi perhatian, mengusik moral dan mempertaruhkan norma kemanusiaan. Kenapa Ami juga ikut-ikutan, Pak? Ya itu, tadinya saya juga nggak nyangka, cuman karena belakangan ada surat pengakuan berhutang yang secara sembunyi-sembunyi dimintakan tanda tangan sama Ami.